Habis, Pim. Oh iya, belum beli bang. Aduh, udah gue pesan dulu. Oke, langsung mulai dulu aja lah. Nanti kita pesan kopinya. Jadi ada seorang wanita yang mengaku kalau dia bisa ngobrol dengan malaikat. Begini ceritanya. Pada tahun 2020, ada seorang wali kota bernama Gilles de Torre lagi duduk santai bengong sambil juga bergalau di rumahnya yang ada di kota Agde, Prancis. Seperti yang lo tahu, pada masa tersebut, dunia sedang dilanda salah satu virus paling mematikan di dunia dan mau gak mau semua orang itu mesti mengurung diri di rumahnya masing-masing. Nah, gara-gara hal ini, Gilles menjadi galau karena virus mematikan ini itu ngebuat kota Agde menjadi sepi pengunjung. Sekedar info aja, kota Agde itu dikenal sebagai kota yang memiliki pantai yang indah, mataharinya selalu cerah, dan juga seks party yang liar. Yes, lo gak salah denger. Jadi kota Agde itu terkenal sebagai rumah bagi para komunitas swinger, sebuah istilah untuk orang yang terlibat dalam aktivitas seksual tanpa ada keterikatan terbesar di Eropa. Biasanya puluhan ribu pasangan dari seluruh penjuru dunia itu datang berbondong-bondong ke kota Agde untuk bertukar pasangan. Mereka bakalan itu, nganu, ngono, ya pokoknya lo paham lah ya, gua gak perlu jelasin panjang lebar, takutnya videonya malah kena takedown. Tapi pada saat virus mematikan kemarin ini menyerang, orang-orang kan pada mengurung diri. Otomatis pengunjung di kota Agde menjadi turun drastis dan perekonomian menjadi sangat melemah. Nah, selaku wali kota, Gilles khawatir dengan kesejahteraan rakyatnya dan juga pendapatan pajak daerah. Dari kekhawatiran ini muncullah perasaan galau di mana Gilles itu kangen banget dengan ayahnya yang baru aja meninggal dunia beberapa tahun lalu. Walaupun Gilles sudah berkunjung ke makam ayahnya, perasaan galaunya dan juga kangennya itu masih belum juga hilang. Maka dari itu, Gilles yang lagi gabut di rumah karena pandemi mulai tuh mencari info mengenai cara berkomunikasi dengan arwah yang sudah meninggal. Waktu itu Gilles menghubungi beberapa kerabat sambil juga bertanya kayak, lo punya nggak kenalan dengan orang yang bisa ngobrol dengan arwah orang meninggal? Pastinya beberapa kenalannya Gilles menjawab, "Teing." Walaupun begitu, Gilles tidak menyerah. Dia terus-terusan mencari atau minta dicari ini orang yang bisa berkomunikasi dengan arwah karena dia kangen berat dengan ayahnya, pengen banget ketemu atau berkomunikasi lah sama ayahnya. Sampai ketemulah Gilles dengan satu info perihal orang yang katanya bisa berkomunikasi dengan arwah. Orangnya ini adalah seorang wanita berumur 30 tahunan yang cantik, seksi dan juga cerdik yang bernama Sofia Martinez. Gilles pun langsung menelpon Sofia dan waktu itu Gilles menceritakan tuh situasinya kayak, "Saya lagi kangen nih sama ayah saya, bisa nggak kamu bantu saya berkomunikasi dengan arwah ayah saya?" Sofia pun menjawab kayak, "Itu mah gampang, semua bisa diatur." Ya udah deh, dengan kuasanya, walaupun semua orang lagi pada mengurung diri gara-gara pandemi, Gilles bisa tuh keluar rumah dengan bebas dan berkunjung ke tempat prakteknya Sofia. Begitu Gilles masuk, Sofia ternyata udah siap nih. Di sana Gilles melihat ada meja bundar gitu yang di atasnya ada foto dari ayahnya Gilles dan di beberapa sudut ruangan udah ada banyak-banyak lilin nih. Ruangannya juga gelap dan ya tipikal YouTuber yang lagi mau melakukan pemanggilan arwah lah. Ya, lo pasti paham lah ya. Gak lama kemudian, setelah basa-basi, ngobrol dan juga konsultasi, Sofia dan Gilles mulai tuh melakukan ritual pemanggilan arwah. Dan pas lagi merem dan juga full konsentrasi, Gilles tiba-tiba aja mendengar tuh suara bisikan yang persis banget seperti suara ayahnya. Dan di momen inilah Gilles langsung menangis terharu karena dia bener-bener kangen banget sama ayahnya. Gilles pun menjawab dong panggilan dari arwah ayahnya ini dan mulai berusaha tuh untuk ngobrol. Tapi dikarenakan energinya Sofia itu mulai habis, obrolannya nggak bisa berlangsung lama. Bener-bener cuman sepatah dua patah kata aja. Walaupun begitu, Gilles tidak kecewa.
Dia bahkan berjanji ke Sofia kalau dia bakalan datang lagi setelah energinya Sofia itu udah pulih kembali. Pokoknya Giles bilang kalau dia bakalan datang lagi, bakalan rela juga membayar Sofia supaya dia bisa mendengar atau bahkan ngobrol panjang lebar dengan arwah ayahnya. Dan itulah yang Giles lakukan. Hampir setiap minggu dia bakalan datang ke tempat prakteknya Sofia untuk berusaha tuh ngobrol dengan ayahnya. Bisa dibilang semenjak momen pemanggilan arwah ini, Giles itu kayak pelanggan tetapnya Sofia. Walaupun begitu, seperti yang udah lo tebak, kelakuannya Giles dan Sofia semakin kesini itu malah jadi makin kesana. Jadi, di beberapa momen ada waktu di mana pemerintah negara Prancis itu mengetatkan lockdown warganya. Kayak seluruh orang beneran gak boleh keluar rumah, entah itu warga ataupun pejabat. Nah, dikarenakan Giles kangen sama ayahnya, dia nelpon Sofia sambil juga bertanya, kira-kira bisa nggak kalau aku ngobrol dengan arwah ayah aku melalui telepon aja? Dan ajaibnya, Sofia menyanggupin permintaannya Giles. Dan dengan mengucapkan beberapa mantra, tiba-tiba aja Giles mendengar tuh suara arwah ayahnya dari telepon. Ini udah beneran aneh dan ngaco banget ya. Kita nih sebagai orang yang berpikiran sehat lah ya, pasti udah berpikiran kalau Sofia itu penuh dengan scam. Gua nggak tahu nih gimana detailnya triknya Sofia bisa secara ajaib itu memunculkan suara ayahnya Giles. Tapi yang jelas ini udah ketahuan tipu-tipu nih. Kayak gak mungkin lah ya lo bisa berkomunikasi dengan arwah. Semakin tipu-tipu lagi adalah momen ketika Sofia bisa membuat Giles ngobrol dengan arwah ayahnya lewat telepon. Walaupun begitu, namanya juga orang yang galau, sayang, dan juga rada buta pikiran, Giles kayak gak peduli. Dia kayak, gua kangen sama ayah gua nih, dan entah gimana caranya gua gak mau tahu, gua mau ngobrol sama beliau. Dan ya udah deh, untuk beberapa sesi selanjutnya, hampir setiap minggu Giles telepon-teleponan dengan arwah ayahnya. Sampai pada suatu hari Giles mendapatin telepon yang sangat penting banget. Teleponnya ini bukanlah dari pemerintahan, keluarganya, Sofia, ataupun juga arwah ayahnya, melainkan dari malaikat Michael. Malaikat Michael atau malaikat Mikail ya, sebagaimana yang lo tahu adalah salah satu malaikat yang memiliki jabatan tertinggi di langit. Nah, tiba-tiba aja malaikat Mikail menelpon Giles. Dan dalam panggilan telepon ini, malaikat Mikail bilang kalau Giles itu harus melindungi dan juga menjaga Sofia beserta juga dengan 9 anaknya. Giles kayak harus memastikan kalau Sofia dan 9 anaknya itu semua hidup dalam kecukupan dan juga kesejahteraan. Dan untuk yang kedua kalinya, kita yang berpikiran sehat pastinya berpikiran gak mungkin lah ya kalau malaikat Mikail itu menghubungi Giles lewat telepon. Terlebih lagi, malaikat Mikailnya itu kayak menyampaikan wahyu untuk menjaga Sofia dan juga 9 anaknya, memastikan semuanya hidup sejahtera. Jelas-jelas untuk yang sekian kalinya, ini sebenarnya adalah scam dari Sofia. Tapi Giles yang otaknya rada-rada tung sahur itu menyanggupin dong wahyu dari malaikat Mikail. Waktu itu Giles langsung mengirimkan sejumlah uang secara berkala supaya seluruh kebutuhannya Sofia beserta dengan keluarganya terpenuhi. Mulai dari biaya sekolah anak-anaknya, supir untuk antar jemput, renovasi rumah, belanja barang mewah. Pokoknya semuanya itu dihandle oleh Giles. Belum lagi ketika Sofia itu tiba-tiba aja kepengen liburan nih ke Thailand. Semua akomodasinya ditanggung sama Giles. Lebih gilanya lagi adalah ketika Sofia ingin menikah dengan pacarnya. Mulai dari resepsi, pesta, dekorasi, dan tetek bengek lainnya, Giles yang tanggung. Bisa dibilang kalau gua boleh simpulkan ya, dari tahun 2020 sampai tahun 2024, seluruh permintaannya Sofia dan juga keluarganya semuanya dipenuhin sama Giles. Dan Giles melakukan ini karena ditelepon sama malaikat Mikail. Masalahnya, Giles bukanlah seorang wali kota yang tajir melintir. Giles diketahui adalah seorang wali kota yang bisa lah ya dibilang tajir, cuman nggak super duper tajir melintir juga yang selalu pamer mobil McLaren. Enggak cuy, enggak. Bisa dibilang Giles ekonominya tuh
biasa aja lah ya. Dan ternyata kalau digali lebih lanjut, ternyata seluruh uang yang Giles berikan kepada Sofia, mulai dari sesi konsultasi, biaya sekolah, biaya liburan, barang mewah, pernikahan, dan lain sebagainya, itu berasal dari penggelapan dana dan juga korupsi. Bisa dibilang uang yang Giles berikan kepada Sofia sebenarnya adalah duit kotor. Gak cuma di situ aja, Giles juga melakukan praktek nepotisme di mana dia memperkerjakan suaminya Sofia, adik beserta juga dengan sepupunya, pokoknya keluarganya Sofia itu dipekerjakan sebagai staf di kantor wali kota. Yang padahal orang-orangnya Sofia ini itu tidak memiliki kompetensi di jabatannya. Sampai pada suatu ketika mantan istrinya Giles yang kita sebut saja sebagai Fulana itu gak sengaja menemukan cek yang ditujukan untuk Sofia. Pas Fulana melihat ceknya ini ya, dia curiga. Ini kan ceknya seharusnya ditujukan kepada kontraktor pemerintahan. Kenapa malah ditujukan untuk seorang wanita? Awalnya Fulana mengira kalau Sofia ini mungkin adalah cewek terbarunya Giles. Tapi setelah ditelusuri lebih lanjut, Sofia udah punya suami. Jadi maksudnya apa ini? Ya udah deh, Fulana pun langsung melaporkan polisi untuk meminta investigasi lebih lanjut. Singkat cerita, pihak kepolisian langsung melakukan investigasi nih. Mereka menyelidiki tuh kasusnya Giles dengan cara menyadap semua telepon dan juga chat dari Giles. Nah, pas polisi periksa-periksa lagi, mereka semua itu rada-rada geli karena hampir setiap hari Giles itu menelpon Sofia untuk ngobrol dengan arwah ayahnya, arwah orang lain, bahkan juga para malaikat. Ya udah deh, kebongkar tuh seluruh isi penipuan ini dan Sofia dan juga Giles langsung juga ditangkap. Untuk selanjutnya, pada saat interogasi, Giles mengakui seluruh perbuatannya, tapi dia kayak playing innocent. Dia kayak merasa bersalah, malu, tapi juga marah banget karena merasa udah ditipu sama Sofia. Mana Giles udah melakukan korupsi lagi demi menghidupi Sofia. Pada akhirnya Giles dijebloskan ke dalam penjara dan untuk masa kurungannya gue kurang tahu karena kebanyakan beritanya itu dari bahasa Prancis atau bahkan mungkin ya persidangannya masih dalam proses lah ya. Di lain pihak, pada saat diinterogasi, Sofia ditangkap atas tuduhan penipuan dan juga mengakui perbuatannya karena emang lagi butuh duit. Diketahui juga Sofia bisa tuh menyamarkan suaranya dia menjadi suara arwah dari ayahnya Giles, malaikat Mikael dan lain sebagainya karena dia memiliki kemampuan ventriloquisme. Buat yang belum tahu, ventriloquisme adalah sebuah skill di mana seseorang itu bisa mengeluarkan suaranya tanpa ngomong atau menggerakkan mulutnya. Biasanya skill ventriloquisme itu sering dipakai untuk atraksi, permainan boneka atau berbagai macam bentuk hiburan lah. Pada akhirnya Sofia ikutan juga nih dijebloskan ke dalam penjara. Cuman lagi-lagi gue nggak tahu berapa lamanya. Yang gue tahu dikabarkan ya Sofia itu sering banget digebugin sama tahanan lainnya karena somehow tahanan lainnya percaya kalau sebenarnya Sofia itu adalah seorang penyihir. Aduh. Buat lo yang sekiranya masih percaya dengan pemanggilan arwah, coba deh pikirin lagi.